Selamat pagi Bu Wangi dan kakak-kakak Destu semuanya. Di sini kami dari kelompok 1, kami akan menjabarkan 2 dari total 5 soal yang sudah kami kerjakan. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaki Filian Donan dengan NIU 521613. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1. Nama saya Muhammad Alfitriansyah, NIU 521025. Di sini saya akan menjabarkan jawaban nomor 2. Perkenalkan, saya Anastasia Kaila Gita Safira dengan NIU 518577. Di sini saya sebagai kameramen. Nama saya Kinerja Barja, NIU saya 518375 dan di sini saya bertugas sebagai editor video. Saya Sevaya Wahyukinanti dengan NIU 522596. Di sini saya bertugas sebagai editor video. Nama saya Muhammad Faiz Hadibi dengan NIU 518523. Saya di sini bertugas sebagai penjelas nomor 1 di bagian free body diagram. Perkenalkan, nama saya Bernardus Bagasmiasa Nugraha dengan NIU 518891. Di sini saya bertugas untuk mengerjakan soal nomor 2 bagian free body diagram. Oke, pertama saya akan menjelaskan soal nomor pertama. Di soal nomor pertama diketahui yang pertama berat dari kontainer sebesar 500 kg. Kontainer sebesar 500 kg. Dan yang kedua adalah tegangan maksimum dari tali sebesar 5 kN. Oke, yang pertama saya akan menggambarkan free body diagram terlebih dahulu. Pertama saya ingin mengkonfirmasi bahwa ini ke atas adalah G dan ke kanan adalah X. Selanjutnya kita akan menggambar yang bagian atas terlebih dahulu. Di bagian atas ada tali yang kedua ini melambangkan T1, ini juga T1, yang ini T2, dan juga ini T2. A, B, C. Yang kedua untuk yang bagian bawah ada di bagian kontainer. T2 dan yang ke bawah ada gaya gerak sebesar M dikali G sebesar 500 dikali 9,81 yang hasilnya 4.905 Newton. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki di bagian penghitungan. Oke, sekarang kita analisis dari gayanya. Kita analisis dari sumbu Y. Jadi untuk kesetimbangannya nilai dari sigma FY harus sama dengan 0. Oke, untuk gaya dari sumbu Y-nya yang bekerja itu ada T1 dan T2 yang arahnya berlawanan. Oke, untuk gaya yang mengarah ke atas itu ada 2 kali T1 sin theta karena besarnya sama, jadi kita tulis 2 kali T1 sin theta terus dikurangi dengan 2 T2 nya hasilnya 0. Oke, kita masukkan angkanya 2 T1 sin theta dikurang
T2 nya tadi itu berat dari 2T2 itu sama dengan berat massa dari kontainernya sebesar 4.905 Newton. Ini sama dengan 0. Kita dapat sin theta itu sama dengan 4.905. Oke, maka T nya adalah T nya adalah 4.905 per 2 sin theta. Oke. Karena di sini tadi tegangan maksimumnya sebesar 5 kN, jadi kita masukin ke sini. Kalau kita menggunakan satuan Newton, jadi 5 kN langsung kita jadikan 5.000 Newton sama dengan 4.905 per 2 sin theta. Oke. Terdapat sin theta nya sama dengan 4.905 per 2 kali 5.000. Oke, untuk tetanya bisa kita cari dengan aksin dari 0,4905. Hasilnya adalah 29,3 derajat. Oke. Karena kita sudah dapat tetanya, sekarang kita bisa cari panjang dari tali AC. Kita sebut L. Untuk L nya bisa kita cari dengan panjang ini, sisi sampingnya yaitu 1,5, kita bagi dengan cos 29,3 derajat. Hasilnya adalah 1,72 meter. Kita diminta untuk mencari massa maksimum benda agar sistem tetap dalam kondisi setimbang, di mana diketahui bahwa tali mampu mengakomodasi gaya sebesar 500 Newton. Di sini saya akan menggambar FBD. Yang pertama untuk titik A. Titik A akan gambarnya seperti ini. Ini B, di sini B. Di sini ada titik 60 derajat. Di sini ada dua gaya yang bekerja. Pertama di sini itu adalah W dan nilainya M massa dikali gravitasi sebesar 9,81. Kemudian gaya ke atas dan nilainya F AB kali sin 60 derajat. Kemudian untuk di titik B gayanya akan seperti ini. Ini B, ini D, ini C, dan ini A. Ketahui bahwa di sini nilainya itu 60 derajat, sehingga di titik ini nilainya juga 60 derajat. Kemudian diketahui bahwa di sini juga nilainya 3, 4, dan 5. Kita misalkan di titik ini nilainya alpha, maka ada dua gaya yang bekerja. Yang pertama ke atas nilainya FBD kali sin alpha, dan ke bawah dan nilainya FAB dikali sin 60 derajat. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Alvin. Oke, jadi pertama untuk perhitungannya kita akan memulai dari titik yang ada di titik A.
titik B. Pertama, untuk sistem kesetimbangannya kita akan menuliskan sigma F sama dengan sigma Fy sama dengan 0. Ini berarti kita akan meninjau gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y atau secara vertikal. Pada sumbu Y bekerja gaya FAB dan FBD. Untuk gaya yang ke atas ada FBD sin alpha, dan yang arah ke bawah ada FAB sin 60 derajat. Di mana kedua ini adalah gaya yang saling berlawanan, maka simbolnya berbeda. Untuk nilai dari alfa, kita bisa meninjau segitiga yang terdapat pada soal. Untuk sin, nilainya adalah 3/5 atau depan sudut per miringnya sudut. Maka kita dapat menuliskan FBD dikali 3/5 dikurang FAB sin 60 derajat. Di sini kita dapat memindahkan FAB ke ruas kanan, atau kita bisa menambahkan kedua ruas dengan FAB sin 60. Ketika setelah ditambahkan, maka hasilnya adalah FAB sin 60 derajat sama dengan 3/5 dari FBD. Di sini kita tahu jika pada soal muatan atau gaya maksimum yang dapat diterima tali adalah 500 Newton. Maka pada tegangan tali yang teratas kita akan menaruh patokan gaya 500 Newton. Berarti kita misalkan FBD ini bernilai 500 Newton. Maka nilai dari FAB sin 60 derajat adalah 3/5 dikalikan 500 Newton. Ini dapat kita bagi, berarti hasilnya adalah 300 Newton. Di sini kita telah menemukan nilai dari FAB sin 60 derajat. Untuk tinjau gaya kedua, kita mengambil titik A dengan gaya yang sama FAB sin 60, tetapi dengan arah ke atas, dan juga gaya berat W dengan nilai M dikali 9,81. Kita dapat menjabarkannya. Sigma Fy sama dengan 0, FAB sin 60 derajat dikurang W sama dengan 0. Di sini kita tahu kalau nilai W adalah massa dikali 9,81 sama dengan 0. Pada perhitungan sebelumnya kita telah menemukan kalau nilai FAB sin 60 derajat itu adalah 300 Newton. Maka kita bisa substitusi nilai tersebut ke persamaan yang baru. Maka di sini adalah 300, dan di sini kita bisa menambahkan kedua ruas dengan M dikali 9,81, sehingga nantinya kita dapat menuliskan 300 sama dengan M dikali 9,81. Di sini kita dapat membagi kedua ruas dengan 9,81, maka M adalah 300 dibagi 9,81, sehingga M akan bernilai 30,6 kg.